mobil, tapi begitu masuk mobil ini nih mobil gue. Iya. Gue tuh ngerasain itu di sini. Oh, oke. Iya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di Cerita Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini spesial, tamunya juga spesial seperti biasanya ya kan. Tapi jangan salah, yang di belakang gue ini bukan mobil gue yang kemarin kita bahas di YouTube. Beda, ya kan beda. Karena velgnya juga beda. Sekarang gue lagi sama Mas Iksan. Halo San. Halo Mas. Sehat ya? Sehat. Kemarin Mas Iksan ini ikut sama gue jalan ke Bandung ya kemarin terakhir ya. Di MBZ sih kayaknya enak banget ya mobilnya ya. MBZ Survivor. Benar, gue naik J-nya udah 100 di depan sama Adi KZ yang lumayan nekat di depan juga ya kan. Sama Tasa, buat enak juga nih mobil kayaknya ya kan. Gue salah kemarin? Fender sih gembung gitu Mas. Gembung? Kamil dia catnya. Gara-gara kemarin? Iya. Jadi si Stellantis sih, pokoknya ceritanya lumayan panjang nih mobil ya? Lumayan panjang. Lumayan panjang ya? Ini. Jujur gue juga kemarin ngecat Estoril sedikit banyak juga ngeliat dari mobil lu cakep juga ya nih pakai Estoril ya gitu segala macam. Terus velgnya juga ada cerita spesial lah gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran jangan lupa tonton terus videonya dan support kita terus dengan cara subscribe, like, share sama komennya gitu. Jadi tanpa berlama-lama nih, gue mau ngobrol aja sama Mas Iksan tentang BMW E36. San, ini BMW E36 tahun berapa? Tahun 95 Mas. Speknya? 320 basicnya. Matic mana? Matic. Sama lagi anjir. Sama loh kayak persis loh. Iya. 320, 95, Matic. Matic. Sama persis ya? Iya. Ini lahir dengan limited edition? Enggak. Berarti ini pasang semua? Pasang semua Mas. Kenapa pilih 36? Biarpun memang E36 ini adalah salah satu mobil favorit yang bisa dibilang apa ya ngomongnya ya? Ya mobil main mungkin buat pertama kali main Eropa bijak main 36 kali ya? Bijak. Iya nggak sih? Bijak. Iya kenapa sana 36? Karena dulu bokap gue tuh pernah beliin mobil atas nama gue BMW E36 ini Mas, 320 juga. Warna hitam dulu. Oke, itu tahun? 2005 ya kayaknya, gue masih kecil. 2005? Jadi gue dijadiin alasan buat bokap gue ganti mobil aja sih sebenarnya. Dijadiin alasan? Atas nama lo lagi? Iya, dijadiin alasan aja buat bokap gue. Iya. Nah ini mobil lo dapet tahun berapa? 2019. Berarti lumayan lama ya, udah 5 tahunan ya? Iya, 5 tahunan. 5 tahunan udah ya? 5 tahunan. Oke, keadaan lo pas ngambil kondisi kayak gimana? Standar ting-ting aja Mas. 320 tanpa body kit? Tanpa body kit, two-tone, velg kaleng. Oh, oke. Ya aslinya two-tone ya? Iya, aslinya two-tone, bawahnya abu. Kalau 320. Warnanya? Warna hitam atasnya. Oh, hitam abu-abu. Dapatnya bumpernya abu-abu. Oke. Kenapa jadi Estoril? Gue emang demen banget Estoril Mas. Jadi Estoril 1, Estoril 2? Ini Estoril 1. Estoril 1 ya? Iya. Gue emang demen banget Estoril karena dulu tuh gue mainnya ke Dana Autolub. Ya sama lah. Iya. Tempat ngecat BMW juga ya kan. Jadi gue konsultasi sama Dana. Kalau Dana kan kalau bangun mobil gitu, gue pengen warnanya ini, nanti dalamnya gini. Iya. Nah waktu itu gue kebayangnya ada postingan di Speed Hunter kalau nggak salah. Mobilnya Estoril, velgnya TE putih, dalamannya putih M-Cross gini nih, tapi joknya Recaro. Joknya Recaro SPG kalau nggak salah waktu itu. Mobilnya mobil track car gitu. Gue bilang sama Dana waktu itu gue pengen banget kayak gini nih. Udahlah akhirnya waktu itu jadi ini mobil tadinya hitam, gue pakai kemana-mana, makanya ya gitulah Mas, di apa ya asal aja gitu. Sampai akhirnya ini mobil agak ngantuk banget gitu. Oh gitu? Iya. Proses berapa lama tuh San? Lo si hitam itu sampai akhirnya lo putuskan buat kayak jadi gue bangun deh gitu. Jadi cerita awal. Minum ya San ya? Iya Mas. Ini juga di aus ya. Cerita awalnya tuh gue punya mobilnya awalnya 202 Mas. Terus gue jual. Oke. Gue jual tadinya buat modal usaha. Oke. Kebeli nih mobil satu, sisanya buat usaha. Nah di situ tuh 202 berarti lakunya lumayan ya?
Atau ininya yang murah? 202-nya yang lumayan. 202-nya yang lumayan. Nah, jadi dulu tuh gue pengen banget punya E36 dari dulu. Cuman bokap gue nggak pernah ngasih karena dulu waktu dia pakai itu mobilnya kan kayaknya zaman dulu bengkel belum banyak yang jago ya mas ya. Jadi masalah mulu sih. Masalah mulu. Padahal dulu waktu dia beliin buat gue tuh gue udah bilang banget SMA gue pengen pakai ginian nih, jangan dijual. Cuman dijual karena waktu itu dia nganterin kakak gue kerendam banjir tuh mobil. Pergi bensin empty, pulang full tank, isinya air. Oh anjir. Loh, nggak diisi kok bisa full tank? Air, bahaya sih. Bahaya. Dari semenjak itu gue nggak pernah boleh beli E36. Terus gue udah waktu itu dikasih 202, gue jual tuh gue nggak ngomong emang sama bokap gue sih. Karena alasannya waktu itu gue mau lulus kuliah, gue mau start usaha. Di titik itu juga si teman gue namanya Andi Jibrut. Dia ngirimin foto mobil E36 320 hitam plat nomornya R7756RA waktu itu. Gue bilang, ih mas ini kayak mobil gue zaman dulu banget nih yang gue pengen. Setelannya kayak gitu. Singkat cerita akhirnya 202 kelepas, beli ini, datang ke rumah ya bokap gue marah sih. Marah tuh ya? Kenapa? Lu perasaan udah minta-minta nih mobil sampai gimana, udah baru pakai bentar udah lu jual. Iya. Kan gue bilang iya be, kan mau usaha pada saat itu gue alasannya. Udah, pokoknya agak retak tuh hubungan anak sama ayah. Agak 2 tahun sih gue didiemin. Anjir, lama juga 2 tahun. 2 kali lebaran nggak bahas mobil tuh. Sama ini sih mas, yang bikin gue bengong, sponsor utama hilang nih gue bilang. Iya benar, sponsor utama. Waduh, ini gimana ya kan? Akhirnya gue ngerintis usaha pakai mobil ini. Sering berjalannya waktu, ya udah agak lumayan lah mobilnya. Karena kan tadinya gue pendekin segala macem, gue pakai ke Jogja, ke Malang, pakai mobil ini. Setelan dulu, velg 8,5-10, bannya 205/40 aja rata. Cakep, gila belakang sih, nariknya. Jadi fender 4-4-nya pecah. Hancur dalam keadaan gitu, jadi lo abuse aja tuh ya. Iya. Terus udah, pokoknya gue pakai tuh 1,5 tahun apa mau 2 tahun gitu. 2019, 2021 gue bangun. Titiknya tuh dia mobil udah nggak gue pakai tuh mas. Sebenarnya rusaknya sepele sih, cuman karena bocor-bocor oli. Cuma pada saat itu gue lagi nggak bisa benerin aja. Ya biasa lah lagi awal-awal kan. Iya. Biarin aja dulu. Gitu. Biarin aja dulu. Bokap gue udah mulai kayak kasihan kalian ini anak ya. Lihat, ya ada banyak banget oli lagi nih di garasi ya kan. Terus dia nanya, lu nggak mau ganti mobil? Kayaknya mobil udah nggak lurus tuh. Gue cuma jawab, enggak. Kenapa nggak mau? Pengen dibangun, gue bilang gitu. Bangun yang kayak gimana? Pengennya bangun total. Jadi bongkar semua ini tuh. Oh gitu ya kata dia. Dia tuh kata-katanya cuma gini nih yang gue inget. Ya udah oke. Emang lu merasa spesial dengan mobil? Iya, gue bilang. Karena gue tuh pernah dengar lu pernah ngomong gini mas. Jadi lu pindah-pindah mobil, tapi begitu masuk mobil ini nih mobil gue. Iya. Gue tuh ngerasain itu di sini. Iya. Udah dia bilang mau bangun gini, dia cuma ngomong gini. Ya udah oke, kalau lu mau bangun, tapi bahasanya dia agak aneh nih. Pokoknya kalau lu bangun mobil jangan tambah air tambah sagu, dia bilang. Jadi katanya kalau orang dulu bikin adonan tuh, tambah air tambah sagu. Kalau tambah air dia keenceran, tambah sagu kekentelan, alias nggak jadi mobilnya. Tapi gue mikir banyak maunya berarti. Gue mikir itu kue apaan gitu bahasanya orang dulu lah. Tapi mobil kalau ditambahin air tambahin sagu juga agak nggak jalan mobilnya maksudnya. Intinya maksudnya dia, lu bangun jangan berlebihan, jangan kurangan gitu. Yang penting mobilnya jadi, terus juga jangan setengah-setengah gitu. Iya. Oh gitu ya gue bilang. Ini kayaknya sponsor udah bisa masuk lagi nih gue bilang. Sponsor udah bisa ya. Tap in nih, udah masuk nih, udah tap in ya kan. Sponsor utama udah masuk. Iya. Akhirnya gue waktu itu langsung calling Dana. Gue order karet full baru. Karet baru sama bumper depan nih gue pesen baru. Oh, bumper depan baru? Depan baru, karena kebiasaannya 36 bumpernya agak gini mulu. Iya. Udah beli MTEK berapa kali, mau part number yang second pada begitu semua rata-rata kan.
Mungkin karena penyimpanan kali ya teman-teman ya, namanya juga kan bumper gitu ditumpuk-tumpuk Iya. atau apa, kena panas semua segala macam, akhirnya bending lah dia. Iya, akhirnya gue pesan baru sama Dana, karet juga, mobil masuk ke Om Didit Oh, oke. di Garage Auto Project. Iya. Pokoknya bangun nih mobil tuh 1 tahun 9 bulan. Wow, 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan sampai jalan. Ngomongin masalah karet, ini kan karetnya lumayan banyak ya. di Lumayan, mobil. lumayan. Ya kan, sama lumayan berasa. Iya. Kalau clue-nya buat teman-teman mungkin yang punya E36 terus kan, nah ini ada salah satu hal yang penting teman-teman selain badan, karet juga untuk mobil umuran segini, karet itu menurut gua salah satu parts yang krusial buat supaya mobilnya enak dilihat. Bener kan? Enak dilihat sama nggak lu cuci otomatis habis itu bocor dan segala macam nggak bocor sisi, udara, ya kan? Nggak ngebut dikit. Ini apaan tuh ya? Gitu-gitu. Iya. Nah, kalau clue-nya lu masih inget nggak kira-kira nih ini baru semua di kisaran berapa? Sama bumper sekitar kepala 4 ya Mas. Tapi Lumayan. itu bumper karet nggak semua. Karet nggak semua? Nggak semua, karena gue sisain kayak channel belakang tuh nggak gue ganti. Awalnya kan diskusi sama Dana ya, terus yang karet segitiga ini nggak gue ganti. Jadi gue masukin udah segitu sama ngechatnya sponsor. Gue bilang ntar gampang, sisanya gue cari sendiri. Gue bilang yang penting beli ininya aja. Iya, yang penting beli yang bandai yang pentingnya dulu nih, ya kan? Terus udah, nah sama Dana juga sip dia, boleh nyicil gitu. Cakep. Pokoknya kalau yang mau beli spare part sama Iya, sama Dana bisa nyicil, Sama Dana, mampus ya bisa Dana. nyicil. Dana yang bangun RWB ya. Iya, kemarin tuh udah bisa nyicil. Bisa nyicil. Aduh, besok Dana, San lu ngapa jadi banyak banget kalau ngubungin gua, ini mau nyicil spare part. Iya. Pokoknya dulu tuh gue pokoknya setiap Dana update story nge-tag gue deg-degan, berarti mesti transfer nih. Barang nyampe nih. Mesti nyetor nih, nyetor. Tapi berapa lama San pemesanannya? Apa nggak ada kesulitan buat? Nah karena Dana ya lagi-lagi Iya Mas sih, Dana bener sih. ya. Dia canggih sih. Gue juga beberapa kali tuh nyari. Gue juga kan Edgar kan buta banget San. Gue emang ngomongnya sama dia tuh. Ini memang dia sip lah, ya udah kelotokan lah dia sama BMW ya, dari mulai 36, 30 gitu-gitu kelotokan lah dia lah. Jadi dia tahu tuh ininya gininya gitu. Iya sama Dana, terus gue udah ganti. Nah yang kan akhirnya terus gue waktu itu gue inget gue main ke bengkel di Bandung, mas ada bengkel tua BMW gitu. Dia tuh bilang gue lagi ngelepasin barang yang buat E-Series karena F-Seriesnya mau masuk, dia bilang. Oh cocok. Jadi gue dapet berapa karet tuh sama dia. Karena pas gue pasang nih mas, ini kan pelipitnya baru. Terus yang segitiganya nggak baru. Pas dipasang sih ada jeda. Oh, udah mulai narik nih yang segitiganya ya kan, udah mulai mengkerut. Ada jeda, aduh jadi tanggung saya. Untungnya dapat dari itu, harganya agak lumayan lah, murah. Karena udah clearance stock nih, clearance stock ya. Jadi beberapa gue dapat dari situ. Udah akhirnya bangun, ngecat, pilihan warna Estoril. Lagi-lagi gue minta sama Om Didit waktu itu, Om bikinin sampel Estoril 1 sama Estoril 2 dong. Bener. Jadi udah Estoril aja masih milih nih. Iya benar. Kalau Estoril 2 tuh kan agak lebih biru ya mas ya? Benar, sama kayak yang mobil gue tuh kemarin. Kalau ini kan birunya kalau kena matahari pucat, ada ungunya dikit. Betul. Udah tanya sana sini masih bingung juga tuh. Akhirnya gue tanya sponsor utama. Pilih mana? Pilih mana? Warna sama nih. Iya. 1, 2. Dia ngomong waktu itu, kalau gue lihat yang waktu baru keluar yang ini, dia bilang Estoril 1. Betul. Karena si tahunnya ini sebenarnya pasnya masih Estoril 1 ya. Estoril 2 itu sudah facelift depannya. Estoril 2 kalau nggak salah udah di F30 dia mas keluar. Kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah. Jadi akhirnya udah cat Estoril. Ngumpulin spare part, ya itulah makanya kenapa agak lama, karena ngumpulinnya lumayan. Apa aja yang menurut lo sulit dicari di saat bangun ini? Kan kemarin ngomongin masalah olinya bocor semua segala macam. Itu kan pasti mesin lumayan tuh. Yang paling sulit spare part selain karet, kalau karet kan tadi ada karena ada Mas Dana, jadi kalau mau nyari karet silakan aja ke Mas Dana, gampang lah dia. Kalau karet, nah spare part apa yang menurut lo kayak ini tricky nih, lumayan nih? Sebenarnya E36 tuh nggak ada yang tricky mas, yang tricky duitnya aja. Benar. Nah, itu tricky itu nyari duitnya. Barang ada terus, pelurunya kan aduh susah. Set, angin doang tembak. Tapi lagi-lagi Mas Dana keren. Gitu. Kalau apa aja San yang lo ganti selain karet nih? Karena kan ngomongin masalah kemarin abis lo abuse banget di mobil nih.
macem kayak kaki, engine, kaki gitu. semua sih mas, semua lampu semua, kaca depan belakang ganti, terus gue beli top cut juga, sama interior gue rubah semua. Oke, kalau untuk kaki-kaki berarti semuanya busing segala macam. Ganti. Kalau suspensi lo pakai apa? Sekarang lagi pakai coilover dari RHD STD mereknya. Oke. Iya, makanya bisa style kayak gini, camber plate belakang. Depan. Belakang pakai chamber kit. Oh, belakang pakai camber kit. Belakang pakai chamber kit. Iya. Depan supaya pakai camber plate supaya bisa nyetel adjust cambernya yang lumayan nih. Maksimal berapa sih kalau pakai camber kit gini? -8 bisa kalau iya? kalau yang belakang ya. Oh, belakang -8 bener? Bisa. Gue pernah tuh. Lagi agak sotoy sih, Mas. -8. Jadi gue waktu itu punya OZ Mito kan 8,5 10. VC di depan. Nah, gue tuh pengen ganti Futura. Oke. Gue lupa kalau Futura tuh kan kalau nggak VC dijepit di belakang ya, Mas. Betul. Kalau di depan mukanya dongok tuh. Betul. Taruh belakang, jadi ngaco lah. Pakai sih begini. Beli chamber kit. Yang penting kejar chamber. Ya -8 sih agak gini banget mobilnya. Oh iya, agak gini sih, ya kan kalau 8 sih, ya kan. Iya. Depannya ngejar nggak? Depannya aman karena kan si E36 nih 8,5 E13 ya depannya masih aman. Iya. Dengan ban 205 ya tapi. Iya, kalau pakai ban 215 225 sih bubar ya. Iya. Depannya minus berapa nih? Depannya kalau ini minusnya nggak banyak sih, ini Tiga. dua. Oh, dua? 2,5 lah. 2 aja masih sip ya? Iya masih. Masih nelen ya? 8,5 13 loh. 8,5 13. Nah ini kan kita balik lagi ke body nih. Karena menurut kemarin saat gua belajar ngomongin 36, bodinya lumayan banyak. Gitu-gitunya. Bener. Terkejut. Enak tuh pas ngeliatnya. Kok ini ada kejutan-kejutan? Banyak sih, Mas. Oh banyak ya? Firewall bolong sih. Firewall bolong. Terus di balik side skirt pada bolong balik side skirt. Sama dek deket gas bolong tuh. Iya, kenapa selalu di situ ya? Nah itu gue gak ngerti. Dekat pedal gas, iya benar. Tapi emang kalau mobil ini gue kalau hujan-hujan malah pengen keluar. Kenapa? Enak aja Mas, kalau di Bandung kan lewat hujan gitu. Kalau masih bolong, demek nih karpet. Tapi parah, lumayan. Lumayan. Dek kanan, firewall sama ini nih balik side skirt. Balik side skirt abis. Iya. Akhirnya lo ganti? Di restore lagi lah sama Om Didit waktu itu. Selain dari dek untuk body lain? Body lain aman sih Mas, karena basicnya emang mobil masih oke waktu itu. Ya yang bikin gak oke guanya kan. Si vendor gitu nggak ada penyesuaian? Gue waktu itu bilang sama Om Didit, vendornya tuh minta dibalikin lagi. Bikin lempeng lagi. Malah nggak lu perbesar? Itu salahnya gue Mas. Jadi Jadi awalnya dulu gue pengennya lempeng, velgnya juga yang manis-manis aja. Iya. Waktu begitu jadi emang udah begitu tuh setelannya. Pertama kali jadi pakai roti foam. Roti foam bak 8,5 9,5 beli sama Kamamat tuh. Iya. Ya itu terus ya biasa Mas, gue tuh seneng banget sama setelan yang bannya narik. Iya. Setelan yang gini lah yang ban narik kan pada saat itu semua orang bannya narik ya, jadi gue agak terjebak tuh sama masa itu. Iya. Jadi walau gue waktu itu awalnya pertama kali gue colok lagi yang ban narik OZ Brayton. Setelah jadi nih mobilnya? Setelah jadi pakai roti foam, terus jadi pas jadi tuh malah gue waktu itu langsung bawa ke Jogja Mas. Bener-bener lo nikmatin mobilnya, berarti lo sayang banget tuh mobilnya. Lo nunggu 1 tahun 9 bulan pengerjaannya. Iya. Gue bawa ke Jogja karena waktu itu, jadi 1 tahun 9 bulan itu gue paksain jadi. Gue paksain jadi. Jadi ada masanya tuh waktu itu lagi 6 bulan jalan lah, mobil udah kecat segala macem. Om Didi tuh minta minta partsnya. Nah gue tuh lagi masalah, kan gue buka bengkel tuh Mas. Jadi suatu hari gue masuk bengkel gue, pegawainya nggak ada. Alias gone semua. Tapi barang nggak ada yang gone kan? Nggak ada. Untungnya kadang-kadang suka bareng. Iya. Gone-nya bareng nih. Gone, terus akhirnya gue sibuk ngurusin bengkel gue waktu itu. Jadi ini agak diem dulu, terus bangsa-bangsa 6 bulan lah. Sempat udah ready, cuman gue nggak sempet aja untuk ngurusinnya. Iya. Akhirnya ya diemnya agak lama juga tuh,
sekitar 6 bulanan lagi lah. Baru di tahun 2022 kalau nggak salah tuh ada Beamer Fest di Jogja. Jadi waktu warnanya masih hitam, gue pernah ke Beamer Fest yang di Surabaya. Oh, Rame-rame touring kita iya, sama iya, teman-teman. iya. Nah, karena pada mau berangkat lagi, gue paksain jadi nih mobil. Harus jadi. Pasang. Sejadinya dulu, gue ke Jogja. Aman? Aman, tapi pulangnya, gue pulang tuh sama yang sekarang jadi bini gue. Di MBZ, turun MBZ, tiba-tiba kaki belakang bunyi, Mas. Cekit. Terus kena sambungan jalan lagi, hilang. Aman kali, gue pikir apa ya, udah pulang. Besok paginya gue penasaran, gue datanglah ke Aspo waktu itu, gue dongkrak sih soknya jatuh. Tower. Sok towernya nggak gue reinforce. Tower, biasa banget anjir itu tuh E36. Gue juga pernah ngerasain soalnya. Pakai yang abu-abu dulu tuh. Nimpa di tol, duk. Lurus hilang. Belok lagi duk, hilang. Apa ya gue bilang. Jadi gue ke jalanan gitu yang agak miring, soalnya yang bunyi kanan nih, kok kanan bunyi ya? Gue miring gini, set, gantung dong. Bener. Weh, kelihatan dalamnya. Breakernya gantung. Untung dia nggak gini, anjir. Kalau gue udah begini, Mas. Jatuh. Jadi begitu didongkrak jatuh, untungnya dia bisa sampai rumah. Maksudnya waktu di MBZ nggak jatuh tuh. Jatuh sih. Dan gue waktu itu kan gini, anjir mobil kenapa ya? Jadi gue timpa belok kanan. Bener. Gue timpa belok kanan, kenapa? Kalau sampai timpa belok kanan jatuh, tuing. Malah kelontang gue. Itu bahaya sih. Jadi buat teman-teman semua nih, info aja nih buat teman-teman semua yang punya E36 yang udah lumayan berumur, apalagi yang pakai coilover. Asli, dia kan ketabok mulu sama coilover. Iya, benar. Jadi kadang-kadang tuh si plat atasnya tuh udah ya namanya udah umur ya. Udah lumayan kurang kuat untuk menahan tekanan si shock breaker coilover kalian gitu loh. Jadi mendingan kalian cek atau enggak langsung aja ke bengkel-bengkel yang bengkel knalpot atau bengkel apa juga bisa kok. Udah ada, karena sering mungkin ya. Udah ada malannya. Jadi mereka tuh bisa mereinforce shock breaker belakang. Gue sih belum pernah dapat info yang depan, tapi kebanyakan yang belakang. Yang belakang, karena yang depan kebanyakan E36 pakai strut bar, Mas. Bener. Jadi yang belakang tuh selalu bermasalah. Gue tuh datang ke tempat knalpot waktu itu di waktu itu yang abu-abu tuh minta sama Faisal. Lu coba aja. Coba aja lu ke SR dulu tuh, Haji Nawi. Datang. Reinforce shock belakang ya? Anjir udah tahu gue. Mobilnya pendek pakai coilover tahuan nih. Sebenarnya jebol pas ini ya kan towernya. Bener. Towernya jebol. Ini juga mengalami. Jebol. Baru banget jadi, Mas. Gue sama Om Didit. Om, shock tower robek nih. Dia cuma ketawa. Iya, Mas, di sini juga ada yang lagi robek. Gue datang bener ada yang lagi robek. MBZ. Tabok MBZ. Kemarin terakhir gue dari Bandung, tabok juga. Armnya copot. Sampai sini miring rodanya. Anjir, pas nyampe gue di MBZ pertengahan itu ya, MBZ pertengahan. Iya. Dia di HT tuh. Di mobil kenapa ya? Kenapa? Kok ada bunyi-bunyi nggak normal sih katanya. Nah bunyi dok nih. Waduh, gue lihat, mobil kayak lari anjing nih dari belakang ya kan. Pelan. Akhirnya gue pelan mau betulin, mau bongkar di MBZ, bahaya banget kan teman-teman kan, jaraknya tipis-tipis banget. Turun nyampe Bekasi, berhenti, ada dongkrak botol. Ribet banget deh, nggak punya dongkrak buaya. Udah deh jalannya pelan-pelan, set. Sampai sini mundur kan, tiduran udah rodanya udah gini. Aduh, gue udah tiduran banget, naik, set langsung bongkar tuh. Jadi pulang dari Bandung bongkar langsung. Dongkrak ternyata bautnya. Jadi dia ngehantem atas, bautnya copot. Kayaknya bautnya tuh nggak dipasangin spi. Murnya copot, terus hilang. Rebahan ya. Ini malah jadi minus 10 kayak ada tuh belakangnya gini banget radanya. MBZ. Tapi kalau Jawa juga sadis tuh, Mas. Iya lagi, besok gue kesana lagi. Si Bali ya kan. Ikut lagi dong, Semarang? Pengen, Mas. Angkat lagi kita. Karena dulu waktu gue ke Jogja pertama kali tuh waktu masih hitam, pakai Ozat Mito, sih gue terbang, Mas, nih mobil. Bener-bener terbang. Belakangnya tus gitu. Di sambungan-sambungan. Biasa lagi ngegas aja kan. Udah mulai agak ngantuk juga sore kan, terbang aja dia. Dar, mendaratnya gitu, cekit, dar. Anjing bahaya banget.
Pendek lah ya kondisinya. Pendek. Agak bengong dulu tuh. Anjing kenapa nih ya? Gila, iya sih emang sih ya. Ya pelan-pelan aja berarti ya, besok kita ke Semarang ya. Tapi kalau nyampe sip sih, Pol rasanya. Iya sih, itu kepuasan tersendiri. Iya. Ya. Jadi pas sebalik nih dari Jogja berarti itu ya? Iya, Jogja waktu itu. Tower bubar. Tower bubar, stone chip mana-mana. Oke, abis itu balik lagi ke bengkel? Gua tuh dulu kebiasaan abis gue pakai ngecat. Anjir, pas bengkel catnya, dia abis pakai nih. Wah, gitu. Wah, siapin udah catnya. Seliter lagi dapat ngecat. Satu tanya gue, Om Didit masih ada sisa cat kan? Ada mas. Dari yang dia happy sampai mas, udah mas. Iya. Ngecat lagi, ngesol lagi nih, apaan lagi? Depan. Waktu itu emang agak, ya karena mobil baru jadi, mesin jadi kerjaan gue kan nempel-nempelin orang gitu. Jadi selanjutnya sampai kap mesin. Iya, deket banget lah jadinya. Iya. Nah, ngomongin masalah mesin, selain body, si engine lu refresh doang atau? Tadinya niatnya refresh doang. Oke. Karena gue pengen mempertahanin si M50-nya. Jadi kalau M50 kan tutup olinya di belakang tuh. Betul. Gue pengen pas dibuka masih tutup olinya di belakang. Tadi mau refresh, terus ada yang nawarin mesin agak lumayan murah lah waktu itu. Jadi dia M50 B25. Oke. Masih M50 tapi 2500, katanya sih piston sama cam-camnya beda. Bawaannya BMW E36 325. Oke. Atau enggak E34 525, pokoknya M50 B25. Intake-nya sering dipakein tuh buat di M52. Oh, iya. Ini Segelundung, dapat refresh, naikin lagi. Hanya itu yang maksudnya mesin itu berarti yang di refresh? Iya, gue mesin itu di refresh, naikin lagi, standar semua, nggak gue apa-apain. Berarti ini sekarang 2500? 2500. Makanya enak ya. Gearbox-nya kuat? Gearbox-nya refresh, naikin kuat. Halus mas. Aman banget? Aman banget. Bedanya nih antara 2000 sama 2500, sejauh mana lo ngerasainnya? Untuk keluar kota ya? Lumayan sih mas, terus ini yang gue dengar kalau mesin B25 ini HP-nya sama yang 28. Oh ya? Yang gue dengar ya. Iya. Kalau salah ya mohon maaf. Enak juga berarti ya? Enak. Buat perjalanan jauh kan lu butuh, lu nggak bohong nih, lu ngencengin mobil dengan cc-nya yang 1600, 1800, 2000 untuk keluar kota dengan cc yang 2400, 2500 itu pasti bakalan berasa. Iya, berasa. Pasti bakalan berasa tuh. Iya. Lu ngegas nanjaknya, effortnya, ngok, lu bisa RPM rendah. Kalau yang cc-nya kecil udah mulai yang kayak udah mulai gitu. Tapi kalau untuk selam-selipnya iya mungkin enak lah. Tapi kalau untuk jalan panjang cc nggak bohong lah. cc nggak bohong. cc nggak bohong deh. Iya. Iya kan? Sama gue emang pengennya udah 2500 aja. Iya, matic lagi. Enak. Ya emang karena gue seneng jalan-jalan sama mobil ini, jadi gue bikin ya gue nggak repot lah kalau gue pakai lagi. Reliable aja. Nah, pasti pertanyaannya yang pertama adalah, ini BMW, orang pernah takut pakai BMW karena terkesan borosnya. Dari 2000 cc, abis itu lu upgrade ke 2500, setelah di refresh, menurut lu perbandingan bensinnya antara si 320 M50 tadi sama M50 B52 B25 ini bedanya gimana? Kalau dari tenaga iya jauh. Mobilnya juga nafas atasnya tuh enak banget. Cuman kalau bensin boros sih mas, boros juga karena menurut gue ini belum sempurna. Airflow B25-nya gue belum bisa pasang. Oke. Karena wiring bodinya B25 tuh beda. Oh. Wiring mesinnya. Wiring mesin, iya. Kalau mobil gue manual, jadi gue udah dapet tuh mas nyimpen si wiring mesin B25-nya. Cuman gue ECU-matic-nya beda. Iya pasti. Terus ECU-matic-nya gue nggak dapet sampai sekarang. Wiring bodinya sama, cuman ECU-nya doang yang beda. Iya, jadi colokan ke ECU-matic-nya beda tuh. Oke. Dan ini sekarang berarti masih pakai wiring B20. Oh, wiring lama berarti ini. Wiring lama, airflow lama. Ya kalau mobil dibilang sehat sih sehat-sehat aja, cuman ya ada rasanya ya jadi boros. Iya. Pernah lu hitung konsumsi bahan bakarnya?
Untuk dalam kota dan luar kota? Kalau airflow-nya lagi ngantuk sih 1.3 bisa lu Mas. Cir! Dalam kota? Dalam kota, cuma pedih banget tuh, gue berapa kali ganti lah. Banyak banget yang kelilipan di belakang. Berapa kali ganti? Ini mau ngomongin masalah airflow. Gue juga masih kemarin tuh ganti airflow. Kok jadi gini ya gitu. Gua menghadapi permasalahan kemarin tuh saat udah mobil lumayan panas sih Ji ya. Lumayan panas tuh. Mobil hunting. Iya, hunting. Awal nyalain dingin, enggak. Pakai airflow lama. Pertamanya lu gas normal. Idle, tapi awalnya nggak enak. Iya. Dinginnya. Gua ganti airflow baru. Awalnya enak. Iya. Atasnya hunting. Ini gimana maunya anjir gue bilang. Iya, awalnya juga di mobil pas jadi agak hunting gitu lah Mas. Gue nyari airflow akhirnya ketemu ya udah nih airflow oke, nggak hunting tapi ya boros. Itu lo beli second atau baru? Second. Oke. Gue beli second. Akhirnya gue dapet airflow baru B20 agak lumayan lah sekarang. Oh, gue kemarin kita baru aja. Baru tapi malah hunting. Nah, gue nggak tahu sih. Gue mungkin karena mobilnya memang sebelumnya mungkin kurang dirawat segala macam, gue takut tuh ada selang-selang yang bocor, selang hawa yang menyebab vakum benar, yang menyebabkan jadinya agak hunting gitu. Tapi hunting, akhirnya dihunting pembeli, akhirnya laku, akhirnya geser, gitu. Jadi udahlah. Maksudnya gue jujur, gue kalau ngomongin masalah 36, gue sangat amat tertarik sama mobil ini karena kemarin di abu-abu udah lumayan explore di bodi dan di kaki-kaki. Terus kemarin akhirnya dikasih kesempatan lagi bareng sama adik gue bangun yang biru. Belum terlalu puas. Udah dihunting orang. Jadi mudah-mudahan lah ada kesempatan lagi. Gue sih pas gue kemarin ngeliat mobil ini jalan nih temen-temen ya. Ih gila tuh mobil cakep banget lagi. Gue kayak gitu lagi cakep banget gitu. Sejujurnya gue tuh belum pernah punya velg Jerman. Jadi ya dulu pas pakai Starlet, pakai velg S-Class gitu ya. Tapi tuner Jerman gitu tuh gue belum pernah punya nih gitu. Kayak BBS gitu segala macem. Pengen banget gitu. Pakai velg mobilnya mau mobil Jepang terus gitu. Pakai velg mobil Eropa nih, pakai velg Eropa kayak cakep juga ya gitu. Tapi gue nggak mau pakai 17. Karena gue belum pernah punya velg 18. Paling gede gue punya 17 di Pandem doang. Enggak, habis itu gue gak pernah punya lagi. Karena ada mobilnya, mau pakai 18, mau pakai di Vario, oh lebay. 18. Gitu, jadi gue gak pernah punya. Belum kesampean tuh. Sampai akhirnya mungkin mudah-mudahan lah gue bisa dikasih kesempatan lagi buat ngeliat mobil ini sih. Kemarin sih pas dari keluar kota tuh, gue bilang sama istri gue, bulat ya bu, cakep ibu ya jalannya. Iya, gue di dalam sih drak-drak. Nah kemarin kita ke Bandung nih, San nih. Bensin lo habis berapa pulang pergi? Gue full tank habis lah Mas pulang pergi. Lumayan ya. Ini mobil emang emang agak ada kurangnya lah. Tapi gini, kadang-kadang kalau ngomongin masalah bensin sama kepuasan lo berkendara, terkadang lo ada orang yang nanya, Mas tapi bensin udah boros ya? Iya. Tapi kok Mas mau pakai? Beda. Yang dihitung bukan itu doang. Parameternya bukan itu doang. Bener. Saat lo enjoy dengan segala macam kelebihannya, misalnya mesinnya enak, di bawahnya enak, semua segala macam, tampilannya enak, akhirnya lo bisa ya udah nggak apa-apa. Gitu. Ya kan akhirnya memaklumi gitu. Maksudnya bukan memaklumi, pasti akan ada kurangnya. Ngomongin tadi Mas Iksan ngomong gitu loh. Jadi pasti ada kurangnya. Jadi gimana caranya lo bisa saling ini tapi mobilnya ini tadi ya ada plusnya lah, jadinya akhirnya lo jadi sayang lagi sama mobilnya, bukan jadi yang kayak ini mobil bala nih, jadi gue nggak percaya tuh ada yang ngomong mobil bala kalau gitu. Sebenarnya enggak, nikmatin aja balanya. Sama tergantung orang yang make, sama orang yang ngerawat. Kalau orang yang ngerawatnya bala, ya saya mobilnya bala juga nggak bakalan bener gitu. Tapi kalau orang yang ngerawatnya bener, lo detail semua segala macam, mobilnya bakal berasa enak. Gue jamin. Karena memang setelah bangun trial and errornya sih panjang nih Mas. Pasti, jadi benar juga itu. Jadi kalau ngomongin masalah mobil habis dibangun pasti harus perfect. Belum tentu teman-teman. Pasti ini namanya ya juga. Yang tadinya dirakit sama orang mana, habis itu dibongkar dengan perhitungan orang sini gitu. Terus ini kayaknya enak nih, ini kayaknya enak ya dengan beberapa adjustment.
nggak bakal bisa langsung enak teman-teman. Bener. Nggak kayak lu habis beli mobil baru dari pabrik. Benar. Nggak bisa, biarpun padahal kan mesinnya refresh, tapi kan kakinya refresh, tapi kan Iya. belum tentu karena ya kita ada terpakitan sini. Karena gitu masih ada loh. ketemu kabel tuh. urusan Betul. kabel. Urusan kabel sih. Kalau udah bluetooth semua mungkin langsung enak. Iya. Urusan kabel sih sip dia. Iya bener, karena ya apalagi mau mobil yang, iya bener sih, kabel groundingnya kurang, Iya. semua segala macamnya kurang, kabelnya mulai putus, kabel putus di tengah, itu pol. itu sih gua sih rasain enak. Nih mobil waktu ngecat gue bongkar semua ya mas, Iya. sisa body shell doang, kabel turun. Nah kayaknya tukang kabelnya tuh entah kenapa dia pikir ini kabel jamper-jamperan, dipotong aja sama dia. Aduh. Jebret ya kan. Begitu mobil rakit agak, jadi pernah gue pakai nih mas mobil gue ngedim mobilnya mati. Wah, Mati itu dia. jangan. Wah, nyala lagi apa langsung kayak mati? Kalau dia ngetat? posisi lagi jalan nyala lagi kan, masih gelinding mobilnya. Anjing. Gue Dia listrik sempat nge-cut off gitu. iya, pokoknya kalau gue ngedip, tuh anjing kok mati ya. Terus udah, gue penasaran lagi di lampu merah, gue dim, mati beneran udah drem. Tapi gue kemarin sama. Jadi kalau gue kemarin lampu gede, San. Ya lampu gede tak. Iya. Kenapa? Gua ganti LED. Gue kalau Bener. pakai lampu tembak Senayan wajar, kalau lampu dengdep mati listriknya. Iya. Gue cek listriknya normal. Gue juga Normal. nggak ngerti. Ini apa ya mobil ya? Kadang nyalain lampu, kompresornya mutus. Itu tuh gitu loh mas gue. Nyalain lampu, kompresornya mutus. Didim lampunya mati. Mobilnya mati. Anyep. lampu nyala AC anyep. Iya, akhirnya wah pokoknya repot lah, baru selesai pulang ya kan, lagi enak-enaknya nih trial error set, kaca jatuh. Aduh. Di lampu merah jegrek gitu kan, lagi ada yang kayak pengamen itu lagi gini, jatuh nih kaca. Tuh kan, kasih dong makanya, pelit sih. Kasih ya. Lumayan tuh ya, thanksin tuh ya. Thanksin mas, thanksin. Jadi ngasih nggak? Iya. Kalau ngasih, nggak kemana buka kaca nih. Ngasih nggak sengaja nih bang nih ya kan, kacanya jatuh. Thanksin sih. Depan doang lagi. Depan pas gue yang Jadi driver. kacanya jatuh gini atau gini San? Gini mas, tak. Iya kan? Ya. Yang ini ke depan kan? Iya, Jadi, iya. kan? Jadi ada segitiga. Iya, jadi posisinya gak enak anjir. Ya gimana ya? Ya, saya juga agak gini mas, jadi agak susah. Udah dulu akhirnya sana deh. Itu gara-gara apa San? Biasa regulator kan menyakiti dia. Karat? Udah, jadi dia tuh regulator ada yang nahan kacanya tuh kayak ada plastik gitu tuh. Iya, iya, Itu iya, tuh iya. problem. Oh. Makanya karena mobil waktu itu gue paksain banget jadi ada yang kayak detail-detail gitunya belum gue beresin. Bener. Tapi anjir, kenapa masalahnya sama ya? Kalau gue kiri, jadi waktu pas gue mau ngambil ke dalam kaca kiri gue banyak batangan. Ini kenapa ya kaca gue? Jadi yang lainnya bersih, kiri depan tuh Bebek tangan lu begini. kiri belakang gitu, batangan. Jatuh, pantes. Ada urusan kanan kiri ya, kanan kiri. Gila nih kaca kenapa yang buat cap tangan, yang lainnya bersih. Iya itu jatuh. Jokat dia. Iya bener, Jokat dia. normal. Jadi kalau gitu, Biasa. ya yang denger, oh mobil gue normal, kaca jatuh. Normal kok, normal. Iya, iya. normal. Mau ngomongin, abis itu kan body nih, San. Body, mesin, refresh, kaki yang tadi lu cerita refresh, pakai coilover ganti semua segala macam, busing-busing ganti semua. Ganti. Body penambahannya apa aja nih San nih dari itu? Body ya bumper MT, spion, wing, sama top cut mas yang paling gede sih. Iya, nih side skirt sama bumper belakang juga ganti berarti ya? Ganti Top cut sih. top cut. Salah satu yang Ogut pengen juga tuh, Iya. ya kan top cut. Kalau wing pakai Wing pakai ACS. ACS. Ada beberapa pilihan wing teman-teman. Makanya gua kemarin kan, itu aja wing aja belum sempat gua pasang. Gua nyari-nyari wing belum cocok. Gua masih ngeliat belum cocok. Harganya sama belum cocok modelnya. Iya. Spion yang M-nya lumayan bunyi harganya ya kan. Gue dapet wing ini murah banget mas. Oh ya? Iya, dari Doni Nugroho. Alias Doni. Doni melotot. Gue gak berani masuk. Jadi main BMW lama juga tuh dia Iya, tuh. pokoknya- Jazz iya, BMW iya. Bener. Dulu kan kalau ngeliat E36 Mas Doni lah. Karena dia dulu E36 biru, Mauritius Blue, velgnya MG Hammer aja dia. Iya. Dia itu kan saat itu lagi rame-ramenya
Stansworth. Iya, Hawk and Fox. Stansworth tuh si Mike Burohnya pakai di E30 pakai hammer tuh waktu Iya, itu. bener. Ya kan, yang terus ini ngomong kenapa lo pakai hammer ya? Gue mau ngeledekin puris aja. Iya. Yang Mercy pakai velg Mercy, BMW pakai velg BMW, ini gue kawinin aja. Terus gue diceritain si Mas Doni nih velgnya dikalahin. Jadi Mas 120? Jadi 120 kalau nggak salah. Lubang yang digeser bukan mobilnya. Bukan mobilnya. Top Boleh. dia. Boleh. Dia lumayan ini juga dia dalam. Dari dulu lah dia lah. Dari dulu gua kenal main jazz sama segala macam. Waktu bangun juga seringnya kontak-kontakan sama Pak Doni. Nah, Pak Doni juga penolong dia. Sama kayak Dana bisa diutangin. Jadi kalau mau bangun BMW lu hubungin Doni Nugroho sama Dana. Hapro. Bisa tuh dia tuh ya kan. Saya mau bangun BMW, kata Mas Iksan saya bisa ngutang, bisa nggak di sini gitu. Besok Eta yang komplain. Banyak banget datang nih ke bengkel, katanya bisa diutangin. Benar. Mereka berdua sip kok. Nah, body berarti banyak yang ngomongin masalah body nih sana. Berarti kan lu dapat bumper depan baru, side skirt, bumper belakang, wing. Kalau wing kan dapat dari Mas Dontot ya kan. Nah, sama si lampu-lampu baru juga nih semua. Lampu-lampu baru. Bunyi juga harganya. Bunyi. Ya lumayan ya. Lumayan. Berapa set kan? Paling mahal tuh belakang ya. Depan tuh gue cuman ganti mikanya doang karena udah nggak luarnya. kuat. Oke. Udah nggak kuat soalnya. Ini biasanya tuh E36 malah si proyektornya yang ngantuk. Gue proyektornya masih bagus, cuman mikanya biar seger aja. Oke. Ganti mika, sen baru, lampu apa namanya? Ini nih sen fender baru ganti. Terus kalau body juga kayak body molding gini gue beliin baru. Iya, makanya seger banget ya body molding. Body molding juga salah satu hal yang penting. Karena kalau dilihat tuh kalau melintir ya nggak udah udah mengkilapnya udah beda ya kan. Mengkilap samurai. Iya, anjir mengkilap samurai. Karena waktu masih warna hitam gue gitu. Iya, yang penting hitam aja. Pas ngeliat, kinclong nih pas kena matahari pantulannya beda. Seminggu kemudian ada putih. Iya, udah. Berapa kan lampu? Lampu full set agak mau belasan sih Mas kalau nggak salah ya. Full set? Yahut ya, lumayan ya. Lumayan. Lampu belakang nggak ada lagi tuh ya yang dikendorin, lampu mati sendiri, anjir lah. Tapi jangan salah Mas, sebaru-barunya tetap ada lampu matinya. Tetap ada? Ada urusan gitu tuh? Ada. Anjir, lempengan bangke itu tuh di belakang itu. Karena kan dia sistemnya cuma diginiin doang kan, terus mobil goyang-goyang, mokat ada. Selalu, jadi gue tuh kayak tadinya kayak mobil kemarin kan si abu-abu akhirnya gue beliin lampu baru karena itunya masalah mulu tuh udah mulai karat. Benar. Jadi itu E36 ya teman-teman ya, nggak pakai kabel ada, tapi dia tuh ada kayak penghantarnya itu kayak lempengan di balik lampunya yang akhirnya ngalirin listrik buat nyalain si lampunya, ya kan? Nah lempengannya udah mulai keriting, mulai karat. Itu tuh jadi penghantar listriknya jadinya nggak sempurna, jadinya kadang lampunya suka mati. Bener. Gue yang kayak lampu nyala mati, bohlam gue cek normal, ininya lagi gue beli lampu baru masih juga. Memang tidak sesering lampu second, tapi karena kalau gue ngelihat E36 mati wajar udah susah buat normalin bener. Jadi kalau gue tuh ngeliat yang kayak E36 enak nih, lampunya nyala semua dari belakang. Jadi orangnya lumayan concern buat lampunya karena lumayan bikin enek. Iya, itu biasanya tiap pergi buka bagasi. Iya, copot ininya, set. Nyala ya. Anjir. Gitu kesel gitu tuh. Lampu remnya mati. Kalau lagi berdua sama temen juga yang telepon, lampu gue mati nggak belakang? Karena kelihatan banget. Satu bahaya ya teman-teman ya, bahaya kalau lu rem nggak nyala gitu. Terus sama kan kelihatan ya kayak mobil kurang perawatan aja gitu kalau lampunya mati tuh. Bener. Kayak gitu lampu nih padahal kendor doang, yang kendor gara-gara jalan, gara-gara apa segala macam kendor gitu loh. Belasan tuh lampu tuh ya. Belasan. Lumayan ya. Lumayan. Molding juga lumayan. Molding lumayan.
Tapi jadi seger, enak. Nat-natnya, semua karetnya. Ada karetnya tuh teman-teman di sen-sen depan nih kayak gini, gap-gapnya masih enak. Iya. Nggak ada potek, iya nih kepanasan karetnya ya kan. Biasanya kayak gitu. Nah, body berarti udah. Interior nih. Interior kan cakep nih warnanya nih. Gue suka banget. Kalau ini apa tadi lu bilang? M-Cross. Lu dapat kayak gini atau lu beliin bahannya? Beli. Lagi-lagi sama Mas Dana. Oke, baru bahannya? Baru. Apa aja? Door trim, jok depan belakang. Si plafon abu-abu tetap. Plafon tetap gue mau abu-abu. Pilar-pilar abu-abu. Memang pasangannya si M-Cross ini abu-abu? Enggak sih Mas, cuman waktu yang gue lihat, gue awalnya malah tadinya pengen kulit tapi yang abunya terang banget kayak hampir ke putih. Iya. Dulu tuh gue sama M-nya bukannya warnanya itu ya kalau yang Estoril dalamnya? Iya kan? Iya, kalau yang foto di Google pasti warna itu. Iya, warna itu benar. Gue tuh waktu itu sama Dana pengennya itu. Terus biasa kan ngobrol, tuh malam-malam chatan tuh, dia ngirimin lah, ada nih, cakep juga ya. Gila malam si Dana sih emang brengsek. Sip dia kalau malam-malam sip memang. Itu spiritual. Ini nih ada nih, kirimin lagi. Referensi racunnya dia itu, bener. Oh ada nih baru. Ada, dia bilang gue pesenin butuh berapa, waktu itu tuh kalau nggak salah gue pesen 3 meter awalnya. 3 meter. Harga semeternya sama kayak angka 3 meternya itu. 3 meternya kulit sama dengan semeter ini? Enggak. Atau kebalik? Jadi semeter 3 juta harganya. Oh, semeter 3 juta? Iya. Oh anjir, lumayan juga ya 3 meter. Tapi entah kenapa waktu itu Dana ngomong gitu, gue kayak kesirap, ya udah oke deh gitu. Karena Dana bisa dibayar telat. Dana bisa dibayar telat. Bisa pay later berarti. Makanya kan dia udah punya wagon, bangun WRWB, sip deh. Iya benar. Ini butuh berapa meter ternyata? Apa cukup dengan 3 meter atau 3 meter tapi karena gue pakai Recaro jadinya nambah lagi tuh Mas. Gue nambah beli meter lagi lah. 12 berarti. Lumayan juga ya. Lumayan ya. Baru tapi makanya seger banget interiornya. Ngomongin masalah interior misalnya. Lu ada bunyi kreket. Tadinya nggak ada Mas. Begitu jadi kan gue beliin semua. Klip-klipan segala macam gitu. Sekarang udah mulai ada tapi ya masih dikit lah. Tadi mah diem banget. Dulu kemarin tuh ada beberapa yang door trim kiri kalau nggak salah tuh udah mulai bending. Iya. Itu penyakitnya juga tuh ya? Penyakit. Jadi lu pakein klip baru nih, kenapa yang sini masuk, sini enggak? Gedor sini keluar, gedor sini keluar. Anjir, gue bilang nih. Jadi diakalin supaya bisa nempel sempurna. Karena gue paling enak sih sebenarnya yang abu-abu tuh sempat gue retrim merah kan dalamnya kan. Itu kayaknya lebih tebel. Jadinya jadi kulitnya ketemu sama joknya. Iya, kulit ketemu gede gitu. Bongkar lagi. Masa mau dititipisin gue bilang gitu. Jadi iya memang lo harus 36 juga ya karena kan luar bagus, kalau dalamnya bunyi karena lo yang di dalam ya. Benar. Gue tuh sok concern banget sih sama masalah gituan tuh. Terus dia selain door trim juga ada pengaruh dari karet channel Mas, jadi kacanya yang sebenarnya bunyi juga. Oh, oke. Jadi dulu waktu hitam kan gue udah waktu masih hitam gue udah ngakalin door trimnya. Jadi kalau setiap jalan nih dipegangin nih door trimnya, oh yang ini kencengin gitu. Iya. 4-4-nya udah kok masih ya. Masih bunyi tuh. Gue dapet jawaban begitu karetnya baru udah nggak ada bunyi. Sama karet pintunya. Oke. Karet balon? Karet balonnya. Itu yang bikin kalau udah lama mungkin karet balon udah mulai kempes dia jadi bunyi. Oh, jadi lo yang punya E36 bunyi kereket-kereket. Pertama, ganti interior dulu. Ganti door trim dah, pesan checking door trim. Kalau enggak, ganti karet. Kalau enggak kuat lagi, jual aja beli mobil lagi. Karena lumayan beli karetnya kan. Bener. Kalau ganti karet, ATM yang bunyi. Saldo nggak cukup. Set, gesek keluar api. Tapi tenang ada Mas Dana. Iya benar, balik lagi. Dana banyak banget yang hubungin ini Dana. Mas, saya katanya saya mau ganti karet. Oh iya ada, saya mau bayar telat. Oh gimana Mas? Dapat info dari mana ya? Ternyata itu semua berpengaruh gitu teman. Tapi wajar kalau ngomongin masalah mobil ya wajar. Karena mobilnya berumur, lo buka tutup pintu ketutup aja karetnya bisa gepeng, lah kejepit dia sehari-hari. Ya kan bukan berarti enggak, ini pintunya jarang dibuka, karetnya masih bagus, enggak juga. Enggak juga. Orang kejepit ya hari-hari kalau dibuka, kalau kecuali kalau lo
masuk garasi buka semua 4 meter. Iya benar. Nyamuk, biawak masuk semua ya kan. Karet sih nggak gepeng. Iya benar. Tapi ya gitu, ya wajar lah sama kayak lo kaki-kaki. Iya. Dia sehari-hari biarpun nggak dipakai tetap nahan beban mobil. Bener. Jadi tetap ada umurnya gitu teman-teman. Jadi kalau karet lo beli mobil second, karetnya mesti ganti nih, ya wajar. Wajar. Ya kecuali mobil secondnya baru setahun, 2 tahun, karetnya mulai getas, lo mulai pertanyaan tuh, Iya, mobil bener. taruh di mana, kenapa karetnya mulai getas. Tapi kalau mobil tahun itu adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan pertama sih sebelum ngebangun mobilnya. Kalau kalian ada niat bangun mobil, dulu tuh mungkin kalau zaman dulu gue tuh nggak concern masalah karet. Kalau sekarang sebelum mobil masuk bengkel, lu siapin dulu itu karet-karetnya. Dan sekarang bengkel-bengkel sekarang juga ngomong, sebelum ngecat udah beli karet apa aja. Iya. Jadi bengkel juga nggak ngerasa kesalahan. Benar. Saat abis dicopot karetnya dipasang keriting ya nggak, akhirnya pakai kayak RWB silen ya kan, nggak lucu. Kalau Benar. silen ini bagus, silen sini pakai silen aquarium besok bolong. Jadi memang harus diperhatikan lah gitu-gitu. Jadi mesti kalian tuh kalau mau beli mobil tua yang pasti perhatikan itu adalah selain dari bodinya lempeng, karet-karetnya kalian perhatiin. Kalau kalian mau niat bangun, kalian kumpulin dulu barangnya sesuai Mas Iksan. Jadi nggak terlalu memakan waktu lama untuk koleksi partsnya gitu. Nah interior juga gue menarik sama jok depannya. Jok depannya lu pakai apaan? A8 mas. A8. Ini adalah Recaro hard case belakangnya. Iya. Iya kan? Gue dulu sempat ditawarin harganya masih belasan. Yang Iya, sekarang iya. harganya Iya, iya. jauh di atas itu. Iya, Gue iya. sampai sekarang masih nyesel. Enggak gue kayaknya nggak cocok deh pakai itu, mobil gue itu. Coba gue simpan dulu karena hard case-nya itu yang bikin cakep Iya memang. belakangnya. Memang. Ini lu cat belakangnya. Cat warna body. Tuh, cakep. Bisa disesuaikan sama warna body si hard case-nya. Tadinya tuh gue masih ragu mas, kan tadi silver ya standarnya. Iya, benar. Yang nyuruh gue ngecat tuh Donia Maeta. Cat nih biar kayak Porsche Pak Iksan. Oh iya gue bilang. Tapi biru banget Pak Doni. belum akhirnya ya udahlah coba aja cat dulu, penasaran. Gue cat emang cakep sih. Cakep. Gue setuju gue kalau di cat gitu sih setuju. Karena ya benar-benar kayak OM jadinya. Iya. Ya hard case gitu, udah Iya. gitu hard case. Jadi bisa ngeliatin si hard case ya kan, kalau abu-abu ketemu abu-abu lagi jadi Iya. kayak bukan hard case. Bener. Kalau orang lihat sepintas ya, tapi Iya. kalau warnanya biru gini, anjing kok biru joknya pasti hard case. Iya benar. Gitu. Si ini Recaro ini tuh duduknya enak. Bentuknya menurut gue untuk mobil 90-an tuh sip. Iya. Karena memang keluarnya di tahun segituan ya. Iya. Terus bisa dicat itu tuh. Iya, cuman waktu pas selesai gue cat, bokap gue lihat kayak Recaro kebun sirih nih katanya. Anjir. Kebon siri sih. Pak, belum kebon siri belum bisa. Pak bikin A8, kalau bikin LX boleh dah. Tapi kalau A8 agak susah bikinnya. Jadi, tapi harusnya di tengahnya yang hitam itu, bulatan hitamnya harusnya ada tulisannya tuh ya? Iya, ada tulisannya Recaro A8. A8 kan? A8. Sama gue ngecat warna body yang buat lubang seat beltnya. Lubang seat belt. Wih, lubang seat belt juga biru. Iya. Terus Cakep. tulisan Recaro-nya gue bordir juga warnanya biru. Cakep tapi bordirannya ya? Cakep. Gue kemarin sih temen gue Karena gue bawelin tuh mas. body Recaro, apa tulisannya gini ya? Agak beda ya mana tuh? Nyambung semua, Iya nyambung. Ini tulisannya beda ini kok. Jadi gini sama gedenya beda. Ya memang harus karena kan dia sablonnya beda lah, bordirannya beda. Tapi kalau bentuknya udah jadi seat gini sih, gue sih interior tuh sip lah kalau pakai ini, karena bener A8 nih di i36 selain jok feather gitu-gitu ya. Ini kan jok feather kan udah banyak gitu, SR3. Tapi kalau pakai A8 nih, kalau kata orang bilang ngerti nih. Kalau pakai jok ini, karena joknya nggak common. Iya. Joknya ya lumayan jarang lah di sini. Iya. Dibanding populasi SR3, dibanding populasi Sportster. Ya, yang maksudnya ini kan mungkin cikal bakal dari Sportster bentuknya ya, bentuknya dari Sportster gitu. Jadi menurut gua dari populasinya lebih jarangan si A8 ini gitu loh. Tadinya memang gue mau pakai Sportster mas, cuman kayak tahun mobilnya nggak ketemu ya kalau ini. Makanya gue cari A8. Itu dapet, cuman A8 makainya sih mas. Gue waktu itu yang ke Jogja itu kan udah pakai A8. Sampai Jogja sih kayak nggak pakai punggung mas. Kenapa emang? Ya badan gue kan agak ini ya. Kalau lu mungkin nyaman sih mas. Iya kalau gue dudukin, itu bukan salah joknya ya. Enggak, atau gue biasa pakai jok yang nggak enak, kalau pakai A8 enak jadinya. Biasa pakai Mugen gitu, duduk di jok Mugen pakai A8 anjing enak banget ya joknya. Pakai Mugen, nanti nggak enak banget di jok gitu.
Karena dia kan punya kupingan itu kan gini banget Iya, ya. Jadi iya, nyetir tuh iya. harus gini banget. Iya benar, iya memang lo jadinya si itu kan karena dia meluk banget ya, karena si sayap-sayap itu lumayan gede, Iya. sayapnya lumayan gede gitu. Soalnya gue lihat sebelah juga bini gue tidur aman, gue hancur ya gue bilang. Iya, bisa tidur di halaman berarti enak joknya. Antara enak emang udah gak kuat juga kalau nggak. Selain dari jok, di retrim, door trim, semua segala macam karpet dasar gitu itu masih bagus semua. Karpet dasar gue cuman cuci doang, tapi kalau karpet yang di atasnya karpet dasar tuh, itu gue beli baru. Asli ya 36? Asli 36. Iya, gue sempat megang tuh beberapa kali tuh. Kira punya mobilnya Ora. Dari Henry. Iya. Ya gue ada nih karpet 36 mau nggak? Jualin berapa? 2-3 kali itu waktu itu gue dapet nosnya si karpetnya yang 36 itu. Kalau setir gitu kan ada yang ganti? Setir pakai Recaro spesial. Momo Recaro. Enak, udah cocok lah sama pas sama tahunnya tuh ya. Iya, terus kan Recaro spesial tuh ada yang tengahnya bisa dicopot tuh. Betul. Gua ganti bahannya samain sama jok. Ini, iya benar. Jadi motifnya sama nih, Iya, semuanya jadi kayak motifnya OEM aja semuanya bener, gitu ya kan. Kalau Porsche tuh kayak Singer ya. Iya kan? Kalau Singer kan kayak gitu tuh. Pasti interiornya tuh senada lo, dia seperti RWB teman-teman, tapi dia lebih detail untuk ke orangnya, lo maunya kayak gimana, dia special made lah gitu. Jadi dari mulai misalnya kalian suka jam, nanti mulai dari corak joknya, mulai dari speedometernya, gitu-gitu tuh disesuaikan dengan apa yang kalian suka gitu. Tapi kalau udah kayak gini nih, jadi ya kayak gitu, jadi kayak ini OEM ya? Emang OEM ada yang kayak gini ya? Lo lebih banyak nanya kayak gitu ya kan? Iya. Jok standarnya, emang jok standar yang kayak gini ya? Ada orang nanya kayak gitu? Enggak sih, kalau jok standar enggak sih. Kayak orang-orang awam pasti kan bakal nanya kayak gitu ya kan, nih joknya emang asli kayak gini mas ya? Karena buat bahannya sama semua, sampai setir-setir gitu. Nah kayak speedometer atau dashboard, ada yang ganti? Ganti, speedometer gue pakai M3, kalau dashboardnya pakai yang airbag tuh bawaannya 328 kalau nggak salah. Tutup samping kirinya Iya, ya? jadi ada airbag ya. Harusnya kan dia cedok ke dalam, ini rata ya? Iya. Iya. Untuk warnanya hitam juga? Nggak abu-abu mas. Oh. Tapi gue dapatnya dashboardnya hitam. Oke. Tapi emang ada tuh yang abu-abu, terus yang bagian speedo itunya hitam memang, tapi sisanya abu-abu. Yang Kebawahnya ini hitam. atau yang si itunya ya depannya ya? Two-tone. Tapi jadi cakep ya, jadi Iya. abu-abu. Kalau menurut gue nih, kenapa gue suka warna abu-abu gini, mobil jadi kelihatan bersih. Luarnya, kenapa salah satu gue pilih warna Estoril tuh mobilnya terlihat muda. Benar. Mobilnya tidak terlihat tua. Ya maaf ya, ini balik lagi ke selera ya teman-teman ya, dibanding dengan hitam, merah, marun gitu segala macam. Gue lebih suka warna biru ini karena cerah. Jadinya mobilnya tuh kalau dipakein seger, apalagi dengan interior kayak gini, mobil jadi bersih gitu. Jadi, nah mobil bersih tuh terlihat lebih muda menurut gue jadinya gitu. Jadi terlihat lebih muda. Jadi yang kayak ini mobilnya cakep ya. Dari mana tuh orang tuh jadi notice gitu. Mobilnya cakep ya, rapi ya. Gitu, padahal dengan cara catnya terus interior yang cakep gitu, dengan segala macam cakep, orang tuh jadi lebih notice jadinya. Karena lebih susah ngerapin mobil tua dibanding cuman moles mobil baru, teman-teman gitu. Jadi kalau udah orang akan, gue suka sih sekarang tuh orang tuh lebih menghargainya gitu, appreciate-nya lebih saat kalian bikin mobil tua tapi bisa terlihat seperti mobil baru. Jadi orang gitu, cakep ya mas ya, padahal mobilnya udah lumayan tua ya mas ya, tapi masih rapi ya mobilnya. Atau kan mobilnya, mas mobilnya rapi banget mas. Abis nanya, tahun berapa? Sama abis berapa? Abis itu kan, abis berapa yang rapi banget. Abis ini, abis berapa? Abis sekian. Oh iya, cabut. Abis itu mulai melipir. Abis gini, dengan mobil baru ya mas ya. Kalau nggak dia mikirnya, bohong tuh orang. Anjing, naikin harga aja dia gitu. Kagak, cobain. Nah, tapi selain dari body eksterior gitu ya teman-teman ya, engine, kaki-kaki, ini ada yang menarik tuh velgnya. Velgnya ini sebenarnya saat gua baru jadi dari Dana, ini velg jadi pilihan gua juga. Dan ini velg yang punya cuma beberapa orang doang, gitu. Jadi gue nanya, sempat ngomong sama Dana, gini segala macam, karena dulu temen gue Billy dulu sempet pakai. Gue nanya Billy, Bill,
ini vendor standar gimana Bil, gini-gini bannya berapa, gini-gini segala macam. Gue banyak banget nanya-nanya sama Henry Pradana, sama Dana segala macam. Ini agak ngintip sih mobil bakalan, karena gue shock breaker standar, gitu kan. Ini ngintip sih, mesti pakai pilobol, mesti pakai coilover gitu segala macam. Oh iya, sempet nyebut juga, belum dikasih. Gitu, gue udah ngebayangin karena dulu temen gue mobilnya merah. Pakai ini. Iya, sama dulu Boni pakai Mas. Boni bener, Boni pakai bener. Kayak di Cabrio lagi dia pakainya. Masih ada nggak sih velg? Gue nggak tahu tuh. Oh udah nggak ada. Gue nggak tahu tuh. Karena velg ini kalau kata Mas Dana lagi-lagi dia bilang ini tuh bawaannya E34 Hardy. Betul. Jadi memang sangat terbatas. Iya, jadi nggak bisa beli velgnya doang. Iya, nggak ada AC-nya teman-teman. Jadi lo nggak bisa beli Hardy dengan spek ini di toko dalam keadaan baru. Udah pasti ini sudah terpakai karena bawaan dari E34 Hardy gitu. 17, 8,5, offset 13. Offset 13. Bener ya? Bener. Gue udah nilik, apa mesti gue belanjain segala macam, akhirnya nggak deal. Lihat dia masang. Anjir, bener cakep lagi. Gak usah ngomong. Tapi akhirnya kepasang di mobil yang benar gitu. Jadi gue merasa yang melihatnya cakep ya. Bener cakep sih, gitu cakep gitu. Karena dulu kan gue liatnya di merah, Boni waktu itu warna merah juga. Merah juga, bener. Saat ketemu di Estoril, bener lagi emang. Dana ngomong kan, tuh kan cakep. Aduh, iya lagi dan cakep nih. Lu sih Malang aja nggak mau diterusin. Bukan begitu Dan, masalahnya. Malangnya lumayan. Abis Malang, gue mesti ada urusan. Nak Nino nggak bisa langsung jebret. Kalau mesti jebret tuh, keluar banget nih velg gitu. Ada adjustment gitu loh. Jadi gue banyak banget kayak ini terlalu banyak pikiran. Akhirnya diambil sama lo, terus gue jadi udah nggak apa deh Dan. Jadi diambil sama Iksan juga, cakep juga mobil, lu biarin deh gitu. Mau naik lah, alhamdulillah. Keburu kena hunting, udah jalan. Ya udah deh, biarin aja deh. Lipat dulu aja. Lipat dulu aja deh gitu. Ya terbang. Tapi pas kepake di sini, gue ngeliat lu tuh mandiran. Anjir, cakepnya. Dana, gue ngeliat, gue baru lihat nih, baru scroll gitu, set ada DM tuh. Dana ngirimin tuh kan gitu doang. Iya, panjang. Dia kalau udah ngomong tuh kan tuh ngeselin ya. Tuh kan gitu. Gue kena panjang. Cakep nih gini. Iya, gue ngobrolin ini velg. Jadi waktu itu Dana yang bantuin nawar ke orangnya. Dan lu kenal kan, coba bantuin dong Dan. Gue sekian lah, gue nggak mau ngomongin harga. Sekian lah gitu. Malang nih Wan, masih sisa sekian gimana? Gini orang nggak mau turun gini macam. Duh Dan, gue ada buat spare buat penyesuaian yang tadi nih Dan, gini segala macam. Udah deh, ntar dulu deh, coba deh pelan-pelan. Hilang. Jadi waktu pas, udah deh Dan, cakep juga ya? Iya cakep ya. Tuh kan cakep, iya cakep. Teleponan tuh gue tuh, jadi udah. Jadi tapi pas gue kemarin jual, gue telepon dia tuh karena gue banyak dibantu sama dia, bantu juga sama Otolo, sama juga sama Sikan. Jadi gue telepon, udah jual. Harganya cakep katanya. Udah jual dah. Itu kuncinya. Jual udah deh, jual akhirnya gitu. Tapi dengan kemarin ngeliat mobil ini sih, memang seperti yang gue bayangkan kalau mobil gue mau ya jadi. Pas gue liat, iya, gue bisa ngeliat di mobil ini sih pas jalan ya cakep sip gitu. San, sama lu selama lu pakai 36 nih. Ini lo kan nge-restore dari pakai dari modelnya yang dari bentuk yang standar, terus restore, lu trial and error, beberapa ganti velg, iya kan? Lo udah pakai spek berapa aja tuh? Gua tuh selalu 17 pas, gua nggak pernah 18 karena menurut gua dia berdiri di 17 udah enak banget tuh. Nggak ketinggian, nggak kependekan. Iya, walaupun kalau mau lebih wise ya pakai 18 sih. Untuk bawa grand clearance-nya. Tapi kan fender bisa mepet tuh. Iya benar. Gua spek tuh pernah Mito 8,5 10, terus Futura juga 8,5 10, Brayton 8,5 9,5, tapi ET-nya juga ngaco tuh. Makanya waktu itu fendernya pecah, gua langsung jual tuh velg. Iya, gara-gara susah nyetingnya tuh ya. Terus Apek tuh 8,5 9. 8,9 paling enak menurut lo? 8,5 9,5.
8,5, 9,5. 8,5, 9,5. ET-nya ya 30 atau 40-an enak tuh, ban 225, 245. ET-nya malah 40-an. Iya. 30 kecil gitu? Sebenarnya karena ini fender udah dikecilin, Mas. Oh, oke. Fender udah gue kecilin, makanya setiap Om Didit lihat gue balik lagi ke setelannya ini dia pasti pusing. Ya, aduh ngecat gitu. lagi nih anak. Iya, hancur lagi aja gitu ya kan. Iya, tapi akhirnya gue udah biarin deh, pakai aja nggak apa-apa lah. Jadi 8,5, 9,5 nih clue ya teman-teman ya, buat teman-teman semua yang lagi mau, mungkin kira-kira banyak yang nanya spek berapa yang pas ya Mas ya gitu. Sebenarnya 8 rata juga enak kok Mas dia. 8 rata gitu, 8 ET35, ban 235 40. Karena kan standarnya dia kalau velg M3 itu cuma 7,5 8,5. Iya, benar. ET-nya 41. Betul. Jadi emang main di ET itu enak tuh. Terus sebenarnya kalau fendernya masih ramping 7,5 8,5 ET 41 aja udah lumayan mepet pakai ban 225 245. Berdirinya lumayan enak tuh ya. Iya, udah enak banget. Kalau lo mau upgrade ya kayak gini nih, 17 8,5 offset 13 punya seri 5 biasanya. Bannya pakai 205 45. 205 45. Pakai Falcon yang dimana Falcon dipercaya lebih tipis dan lebih Bener. ring dibanding brand-brand lain. Bener ya? Sidewall-nya tuh dia bisa, pinggul itu bisa lebih keluar banget, sama jadinya lebih tes. Tapi dulu tuh ada ban yang ukurannya enak banget tuh Mas. Toyo yang ngeluarin T1R 245 35 kalau nggak salah. 17. Itu ban tua semua tapi. Asli itu cakep tuh. Iya, dulu teman gua Aden pakai tuh. 245 ya? 245 35. 245 35. Iya, 245 35 atau 235 35. Itu antara itu tuh. Antara 235 35 atau 245 35. Tapi 17. Tapi 17. Jadi bannya tipisnya dapat, lebarnya dapat. Iya. Jadi kalau dari belakang, teman-teman, velgnya bannya tuh nggak kelihatan tipis, nggak kelihatan cungkring gitu. Jadi loh. Jadi tetap lebar isi. Tapi tidur bannya. Iya, sama kayak ban yang gue pakai di Vario 205 40 16. Iya. Kalau pakai 195 40, belakangnya kecil banget, jelek. Kalau pakai 205, ya bannya lumayan gede gitu. Tapi tipis. Biasanya kan 205 45. 45 panjul jadinya. Iya, atau kan 205 50 kan kalau panjul banget, makin panjul kan jadi kan kalau ketarik kan. Jadi kalau satuannya jadi tebel karena satuannya tebel nih saat ditarik. Jadi yang miring teman-teman dimensinya lebih besar. Yang bentuknya bannya jadinya lebih kayak panjul gitu teman-teman. Nggak bulat begini loh. Jadi agak lebih tinggi gitu. Semenjak berarti lo udah tahu tuh settingan dari kaki-kaki semua segala macam nih sana. Selama lu pakai 36 yang tadi gue bilang, dari mulai restore semua segala macam udah modifikasi, keluh kesah lu pakai 36 yang paling lu rasain tuh apa plus dan minusnya? Plusnya tuh waktu gua ngangkat kan ya sponsor utama hilang ya Mas ya. Sponsor utama kan hilang tuh ngangkat. Ini mobil nggak pernah ngecewain, maksudnya nggak pernah mogok atau apa, gue pakai aja, pakai kemana-mana. Terus juga spare part juga nggak mahal, beresin masih aman, jadi banyak funnya sih. Kalau ininya ya paling itu ya karat, lampu suka mati, yang gitu-gitulah. Interior suka kadang-kadang ini kekat-kekat, ya emang proses bikin itunya agak panjang tuh, bikin jadi foamnya. Tapi menurut lu nih, dengan lo pakai E36 udah 5 tahun nih, menurut lo memelihara E36 di zaman sekarang yang dimana spare partnya udah lo tahu lah, reliable nggak? Reliable Mas. Reliable masih ya? Gua hari-hari pakai ini. Sekarang udah bener mobil gue pakai banget. Tadinya kan agak sayang, tapi gue tuh yang pengen pakai. Jadi gue kemana-mana jadi chokerman gue tinggalin mobil aman aja Mas, kemana-mana. Jadi masih reliable ya? Jadi buat teman-teman semua nih yang mau pakai E36 lu nggak usah takut deh. Karena menurut Mas Iksan nih masih reliable dan bener sih. Ya jangan buru-buru lah ngebangunnya. Kalau emang lo mau firm banget, enak banget semuanya, ya mesti pakai proses gitu ya. Benar, sama jangan salah pilih bengkel sih. Kalau ketemu bengkel yang Dracula, nah itu agak urusan. Sedot terus ya kan. Nah kalau ngomongin masalah bengkel tadi kan ngomongin si body lu di GAP Mas Didit tuh, Garage Project itu di daerah Bekasi ya? Di Bekasi, di Bekasi Galaxy. Ya? Galaxy. Kalau untuk mesin lu di mana? Gua ada mekanik gua sendiri Mas. Dia dari mekanik panggilan sampai sekarang punya bengkel di Lenteng Agung.
Nama bengkelnya? AN BMW Garage. Boleh tuh kalau lu mau nyari-nyari ke sana. Kalau kaki-kaki? Kaki-kaki, gue sama si Angga itu juga di AN. Oh, iya. Kaki-kaki aja dari awal gue restore tuh udah 2 tahun ganti bushing semua, sampai sekarang belum ada bunyi-bunyi, Mas. Masih enak ya? Masih enak. Lu kalau ganti bushing, itu formnya mobilnya langsung terasa Iya. banget. Terus gue gantinya juga yang Power Flex. Oh. Bushingnya gue ganti yang Power Flex. Oh iya, pantas ya. Jadinya mobil akan lebih rigid Lebih rigid. dibanding standarnya. Iya. Tapi karena mobilnya berat, rigidnya jadi masih termaafkan jadinya. Iya. Kalau mobil enteng dirigidin, walah makin terasa gitu, mobil rigid banget nih gitu. Tapi Iya. kalau mobilnya berat dengan interior full kayak gini, teman-teman, kalian pakai bushing yang lebih rigid, itu plusnya akan lebih awet, udah pasti. Pasti lebih awet. Tapi karena dia berat, jadinya kerigidan dari si hardened rubber ini jadi nggak begitu terasa. Iya, dia berasanya cuman kalau ketemu jalan agak konturnya agak beda sama garis kejut, dia kan masih agak narik aja. Pasti narik, pasti menyesuaikan dia ya, Iya. kayak nyari jalan yang halus, nyari jalan yang rata dia tuh. Jadi entah itu naik, entah itu turun tuh, dia bakalan nyari jalan. Tapi kalau ketemu jalan bagus, kayak waktu itu gue ngetes di Sentul aja enak banget beloknya. Pakai itu. Pasti sih. Ya dengan hardened rubber nggak bohong sih. Sama ya itu dia, karena mobilnya berat. Jadi bisa terkompromi lah. Iya. Dengan si stiffnya itu, karena si pasti dengan bodinya berat, menurut gue lebih banyak body rollnya, ya kan? Karena dari si hardened rubber itu agak lebih meredam si body rollnya, jadinya mobilnya jadi lebih stiff dan pastinya lebih enak. Gitu. Jadi buat teman-teman semua nih nonton, buat ngebangunnya 36 jangan takut lah. Iya. Gitu. Karena kalau Mas Iksan ngomong masih reliable teman-teman. Kalau Masih tadi banget. bengkel tadi udah ada beberapa, ada ANBW Garage itu Iya. tadi, ada GAP, ada Hapro, ada Otolu kalau mau ngechat, spare part juga dari Mas Dana tuh bisa kayak tanya lah buat misalnya yang mau baru-baru mulai 36 atau nanti DM Mas Iksan nanya gimana-gimananya. Kali-kali nanti dibantu sama Mas Iksan juga. Pasti, insya Allah. Gitu buat ngebangunnya 36-nya. Jadi menurut gua salah satu mobil Eropa yang masih sampai sekarang gua masih penasaran juga dan menurut gua masih enak dipakai sampai sekarang. Ya ini, kayak 36 gitu. Jadi kan marketplace harganya bervariasi. Bervariasi. Iya. Cuman kalau bisa ngambilnya Yang segar. yang bahannya masih bahan pikiran lah, belum bahan celaan. Kalau bahan celaan cuma repot tuh, Mas. Anjir. Kalau bahan celaan akhirnya lo jadi ngendep doang. Iya benar. Karena kalau orang ngomong bangunan tuh pondasinya yang paling penting. Jadi si bahannya mesti kalian cari yang terbaik lah gitu, dengan budget yang kalian masuk gitu. Kalau kalian budget masuknya mungkin yang lebih miring, mungkin kalian nanti akan agak lebih besar saat lagi proses membangunnya. Gitu aja. Sebenarnya itu pilihan yang jadinya lo mau nanti apa mau sekarang. Iya. Gitu aja sih menurut gua. Nantinya pasti akan kena juga. Pasti akan kena. Gitu. Karena saat Pasti lo ketemu restart, juga. iya pasti akan ketemu ujung-ujung ini. Tapi mau lo perpanjang ke belakang atau lo bayar di depan, udah gitu aja. Itu sih menurut gua. Karena saat lo restore nanti yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Yang tadinya kayaknya nggak apa-apa deh. Iya. Saat lo tetek kayaknya ininya kurang ya. Buka karpet gitu. Iya, kan, kayaknya buka ini karpet. kurang. Iya, jadi yang kayak gini-gini tuh jadi yang lebih jadi itulah. Jadi cek benar-benar yang tadi bilang dari mulai body, dari mulai karena masalahnya tadi salah satunya yang kapan itu adalah karat, kalian cek di deck bawah, di firewall, shock breaker belakang, itu yang mesti dicek kalau kalian bangunnya 36, terus ngeliat bodinya udah pasti, engine-nya, semua segala macam karena lumayan spare part ada, tapi ya yang kayak tadi tuh airflow lu mesti hunting benar-benar yang benar-benar cocok sama mesinnya gitu segala macam, kalau nggak pasti akan ada kurangnya gitu, sama ya karet. Kayak karet lampu. Karet karena lumayan juga bunyi. Bunyi. Gitu. Lumayan berasa. Berasa. Gitu. Jadi teman-teman semua yang lagi nonton nih, terima kasih yang nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan terima kasih banyak Mas Iksan udah Terima kasih banyak, ngobrol-ngobrol. Mas. Iya. Mudah-mudahan mobilnya akan dipakai lama berarti ini mobil ya? Akan dipakai lama. Akan dipakai lama. Karena udah nggak ketemu. Karena udah nggak ketemu harganya. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton. Yang tadi gue bilang jangan lupa support dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan jangan lupa juga kita ada official merchandise dari Dialog Indonesia
yaitu ada di Tokopedia dan Shopee di Indonesia. Dan yang mau cari knalpot bisa langsung lihat aja dari Shopee atau Tokopedia di Indonesia. Kita juga ada KW Exhaust yang kita sediakan untuk berbagai macam mobil. Jadi langsung aja lihat di Tokopedia dan Shopee di Indonesia. Terima kasih banyak nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.